Hukumnya makmum masbuk. Jadi di bawah catatannya hukum makmum masbuk. Jika bertakbir sewaktu imam belum ruku, jika berarti makmum nih kan Bu ya. Jika ia bertakbir itu gimana Bu? Allahu Akbar. Sebelum imam belum ruku. Berarti kalau ada makmum masuk ke masjid mau berjamaah tapi imam masih belum ruku, maka membaca Fatihah. Itu maksudnya. Jadi hukum masbuk. Ketika bertakbir tapi imam masih belum ruku, maka dia baca Fatihah. Artinya jangan diem, tetap membaca Fatihah sedapat mungkin meskipun tak selesai. Sedapat mungkin meskipun tak. Jadi Ibu misalkan masuk ke mushola, masuk ke masjid, kemudian imam itu masih baca surat Qul huwallahu ahad, maka Allahu akbar si makmum, maka sedapat mungkin baca Fatihah. Meskipun sampai ke Ar-Rahmanir Rahim, makmum ruku maka ikut ruku meskipun tak selesai. Ketika makmum bertakbir imam sudah ruku, maka langsung ruku. Tulis itu. Ketika bertakbir imam sudah ruku. Bu, kayaknya ini Bu. Bunyi tahu saya. Nanti saya teriak kalau tak dengar. Ketika makmumnya bertakbir, imam sudah ruku, maka si makmum ikut ruku. Jangan baca Fatihah. Paham maksudnya? Kalau masih baca Fatihah berarti kan gak ikut imam. Datang makmum, imam sudah ruku. Maka apa yang dilakukan oleh makmum? Ikut ruku, tapi jangan lupa bertakbir begini dulu. Allahu Akbar. Jangan datang misalkan. Datang ke mushola, ke masjid, Allahu Akbar. Salah. Tetap takbiratul ihram. Ini namanya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Paham? Di bawah lagi catatannya. Ketika makmum masbuk mengikuti imam yang sedang ruku, dengan sempurna. Ketika makmum mengikuti imam yang sedang ruku dengan sempurna, yang sempurna apa maksudnya? Rukunya, maka dihitung 1 rakaat. Sempat nggak nyatat? Ketika makmum masbuk mengikuti imam yang sedang ruku dengan sempurna, maka dihitung. Contoh. Datang makmum masbuk, Allahu Akbar. Imam sudah ruku, langsung dia ruku. Allahu Akbar, subhanallah azim wa bihamdi. Dan ketika bangun bareng sama imam,
Maka meskipun dia dapat bacaan Subhan Rabbil Azim wa bihamdi sekali, kan baca 3 kali. Ibu baca rukuknya Subhan Rabbil Azim wa bihamdi sekali, imam sudah bangun, ikut bangun ibu, maka ibu tetap dihitung 1. Tapi kalau ibu rukuk Subhan Rabbil Azim wa bihamdi, belum sampai ibu ke sini imam sudah bangun, berarti ibu tak dapat rukuknya, maka tak dapat 1. Paham maksudnya? Mau rukuk imam sudah bangun. Datang makmum, Allahu Akbar, imam udah bangun lagi dari ruku, sudah itidal, sami Allah, berarti ibu kan nggak sempat ruku kan? Maka ibu tidak dapat 1 rakaat. Tapi ibu jangan batalin, tetap ikut imam. Berarti gimana? Langsung sama-sama sujud meskipun ibu tak sempat ruku. Jadi ketika ibu Allahu Akbar, buru-buru Allahu Akbar, imam ternyata sudah itidal, maka ibu jangan ruku, karena ruku ibu itu tidak dihitung. Karena udah ketinggalan. Harus praktekkan. Paham kan? Udah paham semua ya? Tak usah praktekkan. Baik. Berdasarkan hadis Nabi, ibu tak usah catat, saya bacakan. Idza ja'a ahadukum as-salatu wa nahnu sujudun falyasjudu wa la ta'udduha syai'an wa man adraka ar-ruku'ah faqad adraka ar-raka'ah. Jadi kata Nabi, "Waman adrokar ruku'ah adrokar roka'ah." Rawahu Abu Daud. Jadi kata Nabi, siapa yang mendapati rukuknya imam, adrokar roka'atah, maka dia mendapatkan 1 rakaat. Jadi intinya, kesimpulannya, meskipun ibu tak dapat Fatihah imam, meskipun ibu tak dapat bacaan surat imam, maksudnya ibu datang ke sana, imam sudah selesai baca Fatihah dan surat. Tapi ibu masih sempat mendapati rukuknya imam dan dengan sempurna. Sempurna itu maksudnya ibu ketika ruku imam belum bangun. Kan sempurna meskipun sebentar. Maka hitungannya 1 rakaat. Itu penting bu. Karena banyak saya tengok orang makmum masbuk itu datang ke masjid Allahu Akbar padahal nggak dapat 1 rakaat karena tak dapat rukunya imam. Tapi dia sama-sama Assalamualaikum padahal kurang 1. Iya. Paham bu ya? Ini penting, mana tahu ibu nanti terawih, sebentar lagi ada terawih. Ibu datang ke sini, yang banyak terjadi, mohon maaf. Ibu datang ke masjid, ke musola, Baitul Taqwa ini, mau sholat isya dulu kan, tapi ternyata terawih sudah dilaksanakan. Bolehkah Pak Ustadz bermakmum? Boleh. Maka ibu sholat isya, tapi bermakmum kepada imam yang sholat tarawih. Boleh Pak Ustadz? Boleh. Jangan ibu sholat sendirian sholat isyanya. Ya ibu bangunlah, jangan 2 rakaat. Isya 2, tambahin sendiri 2 rakaat. Paham? Biar ibu tetap dapat berjemaahnya. Jangan pula ada orang datang, udah tarawih, sholat tarawih dia isyanya terakhir. Apa maksudnya orang itu? Datang ke musola, datang ke masjid karena imam sudah. Iya paham, makanya saya sampaikan kan. Ini kan tentang masbub karena sebentar lagi Ramadan. Nah datang ke musola karena imam sudah sholat tarawih, jadi ibu sholat tarawih, isyanya enggak. Kok enggak sholat isya? Sudah diampuni sama Allah SWT. Nggak bisa kayak gitu. Atau dilaksanakan setelah selesai tarawih. Mana ada isya setelah tarawih? Paham bu ya? Nah itu, jadi caranya gimana? Jangan sholat sendirian. Datang ke musola, imam sudah sholat tarawih. Ibu mau sholat isya dulu lah sendirian. Nggak usah, langsung aja makmum. Tapi gimana 2 rakaat? Tambahin sendiri 2 rakaat. Ketika imam Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, ibu bangun, tambahin dulu. Iya. Nggak usah bu, kan ibu lanjutin. Kan udah di awal niatnya. Nanti selesai, ternyata tarawih dapat berapa? Tanya sama kawan, dapat berapa tarawih? Talah, ngapain kau nanya sama aku? Kawan ini tak usah kompromi juga, ya ilaha illallah. Ya ibu caranya gimana? Hitung sendiri. Ibu mau ikut yang mana? Mau ikut yang 4 salam atau 10 salam? Jangan berantem gara-gara itu, karena itu sholat sunnah. Berantem yang 1 10, yang 1 4, dengan witirnya 11, dengan witirnya ini 21, berantem. Akhirnya ketawa. Siapa yang ketawa? Ya nggak terawih. Nah, kan? Mending aku nggak terawih di rumah. Yang terawih aja berantem. Jadi gimana? Terserah. Ibu ngikutin yang di sini.
Begitu takwa berapa salam? Jadi 11 kan? Dulu 21. Oh, 21. Ibu lebih suka 21 atau 11? 21. Kalau saya 11 tidak aku 21. Iya, mudah-mudahan tidak osteoporosis ya. Yang penting imamnya tidak laju-laju. Ada kadang. Tapi nggak ada rumah Nina, ini kan percuma aja. Iya, mending 11 ya Bu ya. Itu alasan orang yang mau sedikit ya kan. Tapi nggak apa-apa, yang penting mudah-mudahan. Maka doa kepada Allah, ini kan bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Wa ballighna, artinya ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Sampaikan kami di bulan Ramadan. Mudah-mudahan sehat semuanya. Duitnya banyak. Biar ibu bagi-bagi takjil. Tak terasa kan Ramadan sebentar lagi. Marhaban ya Ramadan. Yang penting jangan lagunya ya Allah lindungi Bilqis. Ya Allah sehatkan Bilqis. Iya betul ya? Ya Allah jaga Nuruddin. Ya Allah sayangi Nuruddin. Tahu deh. Ya. Baik, selanjutnya Bu. Bab selanjutnya adalah halangan berjemaah. Berjemaah kan fardu kifayah. Maka ada orang-orang yang tak harus berjemaah dan dia tidak terkena, tidak melaksanakan kewajiban fardu kifayah itu. Saya bacakan hadisnya dulu ya. An Jabir qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin famutirna faqala Rasulullah liyusalli man syaa minkum fi rahlihi. Dari Jabir kata Rasulullah, kata Jabir bercerita kepada sahabat yang lain, kami berjalan bersama dengan Rasulullah. Dan kemudian famutirna, di tengah perjalanan kami kehujanan. Kata Jabir berkata kepada sahabatnya, maka Rasulullah saat itu juga liyusalli man syaa minkum fi rahlihi. Di satu perjalanan Jabir bersama dengan Rasulullah. Tiba-tiba di tengah perjalanan famutirna, kena kehujanan. Kami kena hujan. Apa perintah Rasulullah? Liyusalli, salatlah engkau man syaa minkum, sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan kehendak kalian, fi rahlihi, di kendaraannya. Nah, ini hadis pertama tentang bagaimana halangan berjemaah. Maksudnya apa? Ibu pengen berjemaah ke musola. Saya nih Pak Ustadz tak bisa tinggalkan sholat berjemaah. Tapi ternyata hujan deras. Maka saat itu juga meskipun ibu merasa, orang begini Bu, orang kalau sudah merasakan manisnya ibadah, ketika dia meninggalkan sekali saja, dia merasa berdosa. Bukan masalah haram dan halal, bukan masalah najis, bukan masalah makruh. Ini masalah mubah. Maksudnya ibu mau berjamaah atau tidak berjamaah kan tidak dosa. Apalagi berjamaah menurut Imam Syafi'i itu fardu kifayah. Dalam satu kampung, kalau ada suami istri, kalau ada orang di musola berjamaah, maka semua di kampung itu tidak berdosa. Itu namanya fardu kifayah. Sama dengan ngurus jenazah. Ada orang meninggal, tak ada yang ngurus, semua kampung itu berdosa semua. Tapi masih ada yang mengurus 2 orang, maka satu kampung tidak terbebani dengan dosa. Gugur dosanya hanya gara-gara ada orang yang ngurus jenazah. Sama juga di sini, komplek di sini ini. Kalau tidak ada berjemaah sama sekali, maka semua berdosa. Itu namanya fardu kifayah. Tapi 2 orang saja berjemaah di kompleks ini, mau dia warga dengan imam atau suami istri, maka gugur kewajibannya. Nah, ada orang meskipun ini fardu kifayah atau meskipun ini masalah sunnah, dia akan merasakan kenikmatan ketika dia beribadah. Contoh, orang yang istiqomah tahajud, ketika dia tidak tahajud, dia merasa kehilangan. Ada ibu pernah merasakan begitu? Bukan masalah tahajud, mungkin ngaji lah, mungkin dzikir lah. Ibu punya dzikir pagi petang 100 sholawat. Paginya sholawat 100, malamnya sholawat 100. Sempat sekali ibu karena rewang, sibuk,
ngurusin tetangga karena anak tetangga akikah, ibu tak baca sekali merasa kehilangan. Itu namanya orang sudah merasakan manisnya ibadah. Makanya kita tak bisa menjelekkan orang ketika ada orang dikit-dikit ke masjid, dikit-dikit ke masjid. Karena dia tidak merasakan bagaimana, sama dengan orang ngerokok. Ada orang beri rokok, Bu, cerutu, harganya 20 juta satu batang. Kata orang yang tak suka rokok, ngapain capek-capek beli rokok mahal-mahal? Mending beli baju, beli seragam, beli emas. Kamu belum tahu rasanya rokok bagaimana. Atau orang tua di kampung dulu makan sirih. Ibu tahu nggak sih? Tahu sirih? Campurannya sirih, dipakai apa tuh? Kapur, gambir. Biasanya di Melayu nggak mesti harus orang tua, disajikan kan di Melayu. Teng 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 gitu. Datang, disajikan. Saya dulu pernah diundang kan ceramah ke Melayu. Kawan tuh, kan saya harus ikut mau tidak mau kan. Kan sama-sama di depan. Ambil sirih, saya ambil sirih juga. Pasang kapur, dipasang cengkeh, toh macam-macam. Pokoknya diambil, saya ambil juga. Saya tengok. Hah? Iya, pinang. Pokoknya itulah. Saya makan, kawan tuh makan, nikmat. Saya makan langsung muntah saya. Kenapa? Karena saya tidak merasakan apa yang dia rasakan. Kenapa? Karena dia sudah merasakan nikmatnya. Apa namanya, Bu? Orang Madura, orang kampung saya bilang nepena. Itu justru semakin lama semakin enak. Pernah ibu nampak kalau di kampung itu ditaruh di dinding bambu yang dianyam, setelah dilepas ditaruh lagi. Itu nenek kita kalau sempat dibuang itu marahnya sampai kiamat itu. Kemana kok bawa buang? Apa namanya, Bu? Ya, apa namanya, Bu? Ada di Sumatera Barat ada? Oh, ada. Iya. Bagi nenek kita itu kan enak, Bu. Bagi kita mau muntah saya. Dia senyum, saya muntah. Sate kambing, sate ayam keluar semua dari perut saya. Makanya, Bu, kita tidak boleh mencela hobi orang. Menurut kita, ngapain dia? Nggak ada kerjaan. Ibu nggak tahu merasakan. Sama dengan nenek-nenek marah sama cucunya. Apa sih kamu pagi joget di TikTok, malam joget, sampai lagunya Ya Allah lindungi Bilqis. Si neneknya marah luar biasa, Bu. Marah. Rupanya besok apa yang kau kerjakan? Nak, diajarinlah sama cucunya nenek itu TikTokan juga. Rupanya sehari selesai paham, besoknya dia tak berhenti TikTokan nenek itu. Pertama dia ngejek karena dia tak tahu rasanya main TikTok. Setelah diajarin sama cucunya nenek itu, nggak berhenti sebulan TikTokan. Jadi sama dengan ini, maksudnya apa? Orang berjemaah kadang ada yang merasakan nikmat ketika dia berjemaah. Sama dengan ibu datang ke majelis taklim. Ibu merasakan nikmatnya luar biasa ketika ibu berkumpul dengan kawan. Tak apa-apa Pak Ustadz, saya nengok ustadznya itu entah kemana-mana ngomongnya. Tapi yang penting saya bersama dengan kawan-kawan saya. Bertemu dengan bestie-bestie saya, betul? Ini kan bestie ini kan? Bestie di dunia, bestie di akhir. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah lindungi. Baik, Bu. Yang pertama, boleh orang itu tak usah berjemaah karena terjadi banjir atau hujan deras. Itu maksudnya. Makanya hadisnya disampaikan oleh Jabir. Jadi karena hujan, karena banjir, jadi tak usah dipaksakan ibu. Saya nih Pak Ustadz kalau meninggalkan satu berjemaah, saya serasa hilang emas 10 gram. Nggak pasti harus dipaksakan, Bu. Karena yang tak berjamaah ini ada halangannya. Apa yang pertama? Hujan, banjir. Maksudnya bagaimana? Ketika ibu berniat berjamaah, ibu sudah dapat niat berjamaah. Tapi ternyata setelah keluar, hujan, banjir. Yang kedua, angin kencang, topan, angin puting beliung. Maka nggak usah dipaksakan untuk berjamaah. Ibu tahu pahala berjamaah? Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan. Salat berjamaah lebih utama daripada salatul fardhi. Salatul fardhi. Dari salat Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27
aw bi sab'in wa 20 darajatan. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian. Bagaimana konversinya? Bagaimana selisihnya? Keutamanya itu bagaimana sih? Lebih bagus semana sih? Maka Rasulullah menyampaikan 27 derajat. Jadi Rasulullah itu menyampaikan ke kita, memotivasi kita untuk sholat berjamaah itu lebih utama. Lebih utamanya tuh mana batasnya? Lebih utama dari 27 derajat. Kata ulama itu maksudnya 27 kali. Karena derajat itu maknanya umum. Bisa saja nanti 27 derajat kita diangkat di surga karena kita suka berjamaah. Tapi lebih simpelnya kata ulama, 27 derajat itu maksudnya seperti kamu sholat 27 kali. Coba bayangkan, satu sholat kalau berjamaah dapat 27 kali. Kalau sholat sendirian 27 kali 5 berapa, Bu? 27 kali 5. Ya seperti itulah Pak Ustaz. Saya pun bingung, Bu. Ada yang punya HP, coba Bu tengok. Yang punya bisnis, punya dagang nih pinter pasti. 125 apa 135? 135 kali 5 kan? Bayangkan coba, ibu kalau sholat sendirian hanya 5. Tapi kalau ibu berjemaah subuh sampai isya maka 135 kali 30 hari sebulan. Banyak lah Pak Ustadz. Iya. Kali setahun, kali 2 tahun, kali 3 tahun, kali umur ibu sekarang, umur 60, umur 50. Iya, tak terhi. Ada lebih banyak lagi berangkat umroh dan haji. Salat di Madinah, salatun fi masjid hadza kata Nabi, afdalu min salati min alfi salatin. Amin, amin Bu. Saya doakan kemarin, tapi saya bikin video. Saya doakan semua jemaah pengajian saya, insya Allah bareng saya. Karena kalau bareng orang yang bimbing yang kenal itu nggak canggung. Ibu nyantai dan dari sini ibu tenang, nggak perlu mikir lagi, nggak segan. Yang penting ibu jangan minta tolong. Saya Pak Ustadz gendong Pak Ustadz, jangan. Kalau cuma dipegangin bisa. Sampai di sana saya tak memikirkan bahwa ini jemaah, tapi saudara saya semua. Karena ibadah saya ketika saya bimbing umroh itu bukan saya berzikir. Saya nggak berlama-lama zikir di masjid karena ngurusin orang. Gimana nggak ngurusin orang jam 8 pagi kadang, Pak Ustadz saya tersesat. Di mana Bu? Nggak tahu Pak Ustadz, sama semua Pak Ustadz. Hotel sama semua, gimana? Makanya itulah pentingnya kalung itu selalu dipakai. Yang penting ibu nanti sampai sana jaga kesehatan. Kalau umroh bareng saya, ibu nggak perlu mikir, Pak Ustadz bawa ini, nggak perlu. Yang penting badan sehat. Baju nggak usah banyak-banyak. Kenapa Pak Ustadz? Pulangnya penuh koper. Iya, semua ibu dibeli, cincin, gelang, celak, lipstik, ya? Iya, jilbab lah. Semua gelang, anting-anting, manik-manik, masya Allah. Pak Ustadz tolong di mana ada ceret emas Pak Ustadz? Itu kan perempuan saya antar semua. Tempat yang murah, ibu mau yang murah, apa yang paling murah? Atau yang gratis saya bilang gitu. Mudah-mudahan semuanya umroh Bu ya. Sholat di Masjid Nabawi ada berapa? 1000 kali. Sholat apapun, mau sholat sunnah, sholat tahiyatul masjid, sholat duhur, sama dengan sholat 1000 di musola Baitut Taqwa. Lebih banyak lagi. Ditambah lagi berjamaah, tambah 27. Coba bayangkan. Berapa banyak? Kita mungkin belum tentu sholat sunat itu bisa sampai 1000. Ibu sholat sunat sekali aja di Masjid Nabawi sama dengan sholat sunat 1000. Belum tentu ibu sholat sunat 1000 itu. Sholat tarawih aja 11 rakaat udah mengap-mengap. Kadang itu awal-awal aja penuh semua. Setelah tanggal 10 Ramadan, di mana Pak Ustadz? Bikin nastar, bikin kacang bungkus, kacang goreng, Iya. Jadi di pikirannya ini bukan sholat lagi. Nastar, apa nama, epok-epok ibu, baju, jilbab, sandal, gelang, sepatu kaca, sepatu Cinderella, sepatu Bilqis. Ya Allah lindungi ibu. Ibu biar senang, maksudnya ibu nggak ngantuk. Kalau nanti ibu ngaji ngantuk, halah nggak mau lagi aku apa ngantuk aku sama Ustadz, mending tidur di rumah katanya. Baik Bu. Berarti yang kedua karena angin kencang. Sesuai dengan
hadis Rasulullah, karena Rasulullah SAW ya'muruna diyawum fi lailatil baridati wa datir rihi ayyakula ayyusallani fi rilaikum. Jadi tidak usah dipaksakan untuk sholat berjamaah kalau terjadi angin kencang, angin topang segala macam. Kemudian yang ketiga, sakit yang susah untuk berjalan. Sakit yang susah untuk berjalan. Jadi nggak perlu dipaksakan untuk berjamaah. Kalau sakit ibu tak bisa dipaksakan, nggak usah dipaksakan. Tapi selama masih bisa, mumpung umur masih ada, sehat masih ada, penting berjamaah, Bu. Yang keempat, karena dalam keadaan lapar dan haus, sehingga ibu bisa punya pilihan, saya kalau berjamaah, saya tak khusyuk. Makanya ibu, kalau lapar makan dulu daripada sholat, apalagi berjamaah. Nanti ibu Allahu Akbar, nampaklah rendang yang dimasak tadi. Termenung dia, dalam sholat termenung. Kenapa? Matanya fokus ke rendang tadi. Sampai ke rumah rendangnya habis dimakan kucing. Jadi ibu kalau lapar, jangan paksa untuk sholat berjamaah. Kenapa? Sholat berjamaah kan bisa menyita waktu lama kan. Kalau sholat sendiri ya Pak Ustadz kan semenit 2 menit jadi kan. Kok iya Bu? Betul. Ibu kalau sholat sendirian berapa menit? 5 menit paling lama. Masya Allah. Daripada 5 detik Bu ya. Makanya kalau ibu lapar haus mending makan dulu. Jangan dipaksakan. Makanya Bu, ketika buka bersama itu lebih dulu sholat apa buka dulu. Ada orang ketika buka puasa tuh Bu. Jadi dia itu mementingkan sholat dulu. Sholat lebih utama daripada yang lain. Ciciplah dulu kurma 2 biji, 3 biji. Jangan Allahu Akbar langsung sholat. Orang ketika Allahu Akbar udah bayangannya udah beda lagi, matanya sudah beda lagi. Baik, yang keempat berarti lapar dan haus. Hadis dari Siti Aisyah, kata Rasulullah SAW, la salata bihadrati ta'amin wala huwa yudafi'ul akhbathaini. Kata Nabi SAW, jangan sholat sewaktu makanan telah dihidangkan dan sewaktu orang yang bersangkutan menahan 2 hajatnya, yaitu kencing dan buang air besar. Rasulullah sudah melarang jangan sholat ketika makanan sudah dihidangkan. Mending makan dulu. Makanya ibu ketika berjamaah jangan terlalu lapar, jangan lapar sekali. Kalau lapar masih tanda enak. Pokoknya kalau dalam keadaan lapar itu maksudnya stadium 4 sudah. Kalau stadium 1 tak masalah. Jangan lapar, kemudian jangan kekenyangan juga. Kekenyangan ngantuk. Terus makannya kalau memang mau buru-buru sholat, makan yang tidak sekiranya nyangkut-nyangkut makanan. Apalagi gigi kita sudah lewat 40 kan udah banyak lubang-lubang kan. Ibu udah berapa gigi yang sudah copot? Saya 2, 1. Casing aja masih agak muda, gigi udah keropos. Kenapa? Karena kalau sudah terjangkit di sini, sudah apa namanya tuh Bu? Iya nyangkut. Kadang nggak dicongkel, tiba-tiba keluar. Setelah orang sampai di lidah, batal sholatnya. Itulah kenapa disunahkan siwak atau sikat gigi, kumur-kumur. Itulah pentingnya kumur-kumur. Jadi kata Rasulullah, la sholata bihadrati ta'amin. Jangan sholat kalau makanan sudah dihidangkan. Wala huwa yudafi'ul akhbathaini. Jangan pula sholat ketika kamu sudah menahan kencing dan menahan buang air besar, termasuk kentut. Itu bahaya kalau ibu sujud. Tapi dalam sholat selalu datang. Itulah setan Bu. Iya. Tak bisa dia ganggu di rumah. Tak bisa dia ganggu ibu majlis taklim, diganggu dalam sholat. Apalagi pas sujud tuh, kayak mau. Makanya gimana Pak Ustadz? Nanti tahan, pas dikeluarkan apa? Ketika assalam pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ledakkan aja. Kalau belum salam yang kedua, jangan. Makanya ibu sebelum sholat itu betul-betul badan kita itu termasuk kencing dulu. Jadi ibu jangan ngejar, saya harus pertama Pak Ustadz. Ambil dari pertama, harus takbiratul ihram. Gak usah, kalau memang ada hajat pengen buang air besar, silahkan buang air besar aja dulu.
Karena berjamaah itu kan bukan fardu ain, fardu kifayah. Jadi kata Rasulullah, la sholata bi hadrati ta'amin, jangan sholat ketika makanan sudah dihidangkan, wala huwa yudafi'ul akhbatsaini, dan jangan karena menahan kencing atau menahan buang air besar. Baik, yang kelima. Berhalangan berjamaah, yang kelima, jangan tulis itu, Bu. Ini kan judulnya kan halangan jamaah. Tidak usah berjamaah, artinya tidak dipaksakan. Selesai memakan makanan yang berbau busuk. Nah, jadi ibu selesai makan jengkol, makan petai, jangan berjamaah. Jangan datang ke masjid, paksakan untuk berjamaah. Kecuali, nah ditulis, kecuali sudah dibersihkan. Kumur-kumur, siwak, atau dengan pasta gigi. Kenapa Pak Ustadz mengganggu teman sebelah? Itulah kenapa, Bu. Kata Allah, "Khudu zinatakum inda kulli masjidin." Pakailah pakaian yang bagus, perhiasanmu yang bagus. Maksudnya pakaiannya baru, harum, putih, bersih, suci. Inda kulli masjidin, ketika engkau datang ke masjid. Maksudnya ketika sholat berjamaah, kita mesti harus mandi. Jangan pula seperti orang yang ditegur, kenapa kamu main futsal kok langsung? Yang penting nutup aurat Pak Ustadz. Bukan masalah itu. Ketekmu tuh bikin pingsan orang, bau keringat. Nah, mandi dulu, bersuci dulu. Kenapa? Karena kalau hanya pakai parfum tambah busuk. Ibu coba contoh, tak mandi tapi pakai deodoran. Gimana, Bu, baunya? Pernah ngerasain nggak? Hah? Jadi Rexona tuh macam bangkai ayam. Karena kalau nggak mandi, bau busuk, ditambah Rexona, tambah bau, tambah wangi. Bau, pernah Ibu? Makanya Bu, kalau sholat ke masjid, pakai pakaian yang bagus. Pakai perhiasan, terserah. Yang penting jangan ada yang iri. Kalau sekiranya ada yang sakit hati dengan emas Ibu yang 10 kilo, 50 kilo, gak usah. Apalagi pakai cincin ditaruh di sini, sengaja tuh cincin. Asyhadu an la ilaha illallah. Kawan nengok salat langsung pingsan. Iya. Nanti ditanya sama RT, kenapa dia pingsan waktu sholat? Pak Ustaz, kenapa? Nengok cincin kawan. Makanya perempuan tuh bukan win-win solution. Perempuan tuh kalau berjamaah win-win solution. Maksudnya bagaimana Pak Ustaz? Boleh perempuan tuh berjamaah mau sholat subuh ke masjid, tapi ada syarat. Salah satunya jangan memakai pakaian yang sangat mencolok. Yang mencolok gimana? Bukan masalah mahal dan bagusnya. Misalkan mukenahnya pakai Hello Kitty, ya kan? Di depan orang sholat Hello Kitty, Mickey Mouse, Doraemon, terus gambar Bilqis. Ya Allah, lindungi. Maka pakai pakaian yang sederhana. Tapi yang mahal, yang harum, yang bau, yang wangi, Bu. Sama dengan ibu suaminya, laki-laki suaminya, Bu, ya. Jangan peci yang sudah 2 tahun tetap aja dipakai, Bu. Kenapa bisa beli motor, bisa beli baju, tapi beli peci tak bisa? Bilang sama suaminya, Bu, ya. Macam Ustaz Nuruddin, Bu, tengoklah video saya, macam-macam peci saya. Menyala bangku, ya. Maksudnya datang menghadap kepada Allah pakai pakaian yang bagus. Kalau kondangan semua dipakai kan, serum pagi, serum siang, serum malam. Yang pipi kanan MS Glow, yang pipi kiri bening, yang dahi Athena. Enggak nengok aja Bu di iklan itu, Bu. Iya kan, Bu? Tapi sekali menghadap kepada Allah, tapi menghadap kepada Allah, mukena yang digantung di belakang pintu sudah 3 bulan nggak dicuci. Ada bintik-bintik hitam di dahinya, mukenahnya. Nah, makanya Ibu, saya tanya, Ibu punya mukena berapa style? Yang simmer-simmer ada kan? Maksudnya ini sebentar lagi Ramadan. Jangan terawih dari tanggal 1 sampai tanggal 30 itu mukena itu aja terus yang dipakai. Ganti-ganti, guys. Paham, Bu, ya? Iya, menghargai, menghormati karena menghadap kepada Allah. Kita menghadap kepada orang yang ngasih jantung. Bukan cuma yang ngasih rezeki, yang ngasih jantung, yang ngasih paru-paru. Biar sholatnya berkualitas.
Makanya di sini kalau bukan hanya baju tapi Ustaz bilang jam 10 awal kan. oh ya nggak apa-apa. Lanjut nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Baru nyampe Bu. Waalaikumsalam. Aman Bu, nggak masalah. Masih lama Bu. Nanti setengah 12 saya selesai Bu ya. Kan masih lama Bu. 1 jam masih, 1 jam setengah. Jadi ibu tolong nanti kalau sudah mau sholat tarawih jangan sampai bau. Pakai parfum yang mahal. Iya, pakai deodoran. Pokoknya mandilah. Karena yang paling banyak itu mengeluh orang ketika tarawih. Soalnya apa? Takut timbul fitnah. Aku baru tahu loh kalau dia itu bau ketek. Cemana, malu kan? Bukan cuma malu, bikin orang dosa. Karena ngomongin kita. Pakailah yang harum. Karena menghadap kepada Allah. Baik, yang keenam. Ada sesuatu yang membawa darurat kepada orang lain. Ada sesuatu yang membuat darurat kepada orang lain. Ibu kalau berjamaah membuat orang lain misalkan pingsan. Ibu kalau berjamaah ke masjid, ke mushola, membuat orang lain sakit gitu. Apa kira-kira Bu? Pokoknya kedatangan kita ke dalam mushola itu membuat orang lain darurat, menderita, musakkot, penyakit. Contoh, ibu sedang sakit, nah, kena COVID, jangan dipaksakan ke masjid. Makanya dulu itu kan heboh ketika COVID-19 itu kan, orang semuanya, ngapain kita dilarang ke masjid? Bukan begitu, pemerintah sudah memutuskan. Orang kalau sudah kena terjangkit penyakit COVID-19, apalagi setelah karantina, tolong jangan datang ke masjid karena membuat darurat orang lain, menyebar virus. Kalau memang ibu tetap paksa pakai masker, maka kalau ibu sakit, ibu sedang dalam keadaan musakkot, darurat penyakit, biar ibu tidak menyebar, maka ibu tak usah paksakan ya. Sholat di rumah, paham maksudnya kan? Iya, jadi maksudnya di sini ini yang tak usah berjamaah adalah sesuatu yang membuat darurat kepada orang lain. Berarti penyakit kan demam. Kan banyak orang demam itu kan tetap dipaksakan batuk. Itu sebenarnya nggak usah dipaksakan kamu sholat ke masjid. Sudah di rumah saja. Daripada orang lain terjangkit. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kata qawaidul fiqh. Kata usul fiqh. Jadi ada ilmu namanya usul fikih. Jadi kata ulama itu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemudaratan, menolak kerusakan karena ada kebaikan yang lebih besar. Jadi berjamaah itu kan bagus. Tapi ketika engkau berjamaah dipaksakan, maka menimbulkan darurat yang lebih besar. Maka mending gak usah kamu paksakan untuk mencari pahala yang besar di berjamaah. Mending kamu menahan diri untuk tidak menyebarkan penyakit itu. Seperti itu. Baik. Selanjutnya, nomor berapa Bu? 7. Nah berarti yang ke-6 itu sudah terakhir. Sekarang masuk bab sholat qashar dan jamak. Nah ini yang penting. Makanya silakan catatannya. Saya kasih yang singkat-singkat aja. Kalau nanti saya tulis dengan hadisnya, dengan ibarat takbir ulama, nanti bingung Ibu. Jadi simpel-simpel aja. Beda dengan kajian di pesantren. Kalau di pesantren itu kan harus tahu bacaan kitabnya juga, kitab kuningnya itu. Ini yang simpel-simpel aja. Sholat qashar dan jamak. Di bawahnya, sholat qashar adalah sholat yang diringkas. Sholat yang diringkas bilangan rokaatnya. Jadi sholat qashar adalah sholat yang diringkas bilangan rokaatnya, dipendekkan. 4 jadi 2. Nah, itu dulu pengertiannya Bu ya. Jadi kalau sholat qashar itu apa? Qashar itu kan bahasa Arab. Qashar itu pendek. Berarti dipendekkan, maksudnya diminimalisirkan. 4 rokaat jadi 2 rokaat. Itu namanya sholat qashar. Di bawahnya sholat jamak. Kalau dijelaskan dengan takbir, ibaratnya definisinya panjang.
Sholat jamaah. Sudah? Sholat dua sholat, bukan sholat. Dua sholat dikumpulkan di dalam satu waktu. Dua sholat dikumpulkan di dalam satu waktu. Dua sholat dikumpulkan dalam satu waktu. Di bawahnya Bu, ada jamak takdim pakai K ya. Kalau di bahasa Arabnya pakai kub. Ada jamak takdim dan jamak takhir. Ada jamak takdim dan jamak takhir. Yang takdim contohnya sholat asar dilaksanakan di waktu duhur. Itu jamak takdim. Yang takdim contohnya sholat asar dikumpulkan, dilaksanakan ya. Saya bilang apa tadi? Dilaksanakan kan? Di waktu itu namanya jamak takdim. Dim pakai M Bu. Ya. Kita kan nggak pakai papan. Kalau pakai papan lengkap. Asar dilaksanakan di waktu zuhur. Oke, yang kedua jamak ta'khir contohnya duhur dilaksanakan di waktu asar. Di bawahnya catatan. Sholat qashar menurut madhab Syafi'i boleh, bahkan lebih baik dilaksanakan. Sholat qashar menurut Imam Syafi'i, madhab Syafi'i boleh dan bahkan lebih baik dilaksanakan. Bahkan dilaksanakan sesuai ketentuan syarat-syaratnya. Sesuai ketentuan syarat-syaratnya. Syaratnya dua saja. Di bawahnya syaratnya dua. Satu, perjalanan antara 80 km sampai 90 km. Allahu Akbar. Perjalanan antara 80 km sampai 90 km. Kenapa Pak Ustadz? Karena ada ulama yang 82, 83. Pak Ustadz ambil yang mana? Kalau saya lebih ke 89. Berarti genapin aja 90 biar. Itu syarat pertama berarti perjalanan antara 80 sampai 9 km. Dan, ini masih satu ya. Dan, keluar dari batas tempat tinggalnya. Dan, keluar dari batas tempat tinggalnya. Yang kedua, perjalanannya bukan maksiat. Perjalanannya bukan maksiat. Bukan ada rencana pengen melakukan Jadi meskipun 80 km atau lebih, tapi perjalanannya maksiat, tidak boleh mengqashar sholat. Maksudnya qashar gimana tadi? 4 rakaat jadi 2. Kayak mana Pak Ustadz? Saya nanti
Habis lebaran mau balik kampung. Ke kampung berapa kilometer dari sini? Ya jauh lah. Berarti sudah syarat, sudah memenuhi syarat kan? Tapi ngapain kamu? Ini aku mau nengok nenek, tapi sekalian ku mau tahu ada gosip baru katanya di kampung. Ada gosip? Gosip menggosip maksiat atau tidak? Makanya ibu kalau balik kampung jangan sampai ada dalam hati mau. Ibu, iya bu ya, jauh-jauh. Mending ke sini aja, ke Disimul aja kita ngopi gosip aja. Ngapain jauh-jauh ke kampung? Paham bu ya? Kalau dalam keadaan maksiat maka tidak boleh. Jadi mesti murni. Selain maksiat terserah itu perjalanan mubah, perjalanan sunnah, perjalanan wajib. Kan macam-macam perjalanan tuh. Ada perjalanan mubah. Apa perjalanan mubah? Ya sudah sekedar jalan-jalan saja. Itu mubah. Misalkan jalan-jalan ke Jakarta misalkan. Itu kan perjalanan mubah, tidak ada indikasi. Perjalanan sunnah karena ikut tabligh akbar. Perjalanan wajib, jenguk orang tua, berbakti orang tua kan wajib. Orang tua sakit, mau ngerawat orang tua itu wajib itu perjalanan itu. Masa orang tua sakit sibuk dengan, nah mama mau sakit loh di kampung balik, nah aku masih meeting, keriting, kepiting, traveling, bunting. Sibuk dengan meetingnya, mentang-mentang bos. Orang tuamu yang melahirkanmu. Kadang ditelepon kadang. Nah, mamamu ini udah sekarat, sudah opname, sudah di ICU. Tunggu bi katanya. Aku masih ketemu dengan klien, masih meeting, traveling. Rupanya bunting. Jadi perjalanan wajib karena jenguk orang tua sakit, berbakti ke orang. Perjalanan sunnah ada tabligh akbar. Kemana? Ada safari dakwah. Misalkan kalau zaman dahulu kan ada Sinudin MZ nonton ke Jakarta. Perjalanan makruh. Ya perjalanan contoh seperti melakukan makruh. Apa makruh? Ya kami mohon maaf. Mengkonsumsi rokok itu kan makruh. Dan lain sebagainya. Kami mau ngerokok misalkan, ngerokoknya ke Jakarta. Ngeri kali orang. Ngeri kali, mau ngerokok aja ke Jakarta. Sombong amat. Baik ibu. Iya. Amat pula yang sombong bu ya. Dalil dalam Al-Quran tentang qasar An-Nisa 101. Ibu tulis aja gitu. Jadi qasar ini bukan hanya perintah dari Rasulullah, dianjurkan dari Rasulullah, tapi Allah sendiri juga yang memerintahkan. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taksuru minas salati in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. An-Nisa 101. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi kata Allah, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar salat. Silakan kau qasar salat. Antak suruh. Wa idza darabtum fil ardi, ketika engkau melakukan perjalanan di muka bumi ini, kata Allah Subhanahu wa taala, falaisa 'alaikum junahun, dan perjalananmu tidak ada indikasi dosa, tidak ada maksiat. Antak suruh minas shalah. Silakan kau qasar salat. Jadi Allah sudah mensepil di surat An-Nisa 101. Ibu tengok sendiri nanti. Tulis sendiri. In khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Satu. Yang kedua. Yang pertama boleh mengqasar salat kalau kalian melakukan perjalanan. Falaisa 'alaikum junahun. Perjalanannya tidak ada dosa. Yang kedua boleh mengqasar salat kalau dalam peperangan. Takut ada musuh menyerang. Jadi dalam keadaan peperangan, ibu boleh mengqasar salat. Itu zaman Rasulullah. Innal kafirin kanu lakum aduwwam mubina. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata. Baik, sekarang syarat sah salat qasar. Oh, sudah tadi ya, syarat sah. Sudahlah. Udah ditulis kan? Oh iya. Berarti keduluan saya. Apa syaratnya pertama, Bu? Perjalanannya? Nah, dan tidak perjalanan? Belum, Bu. Ibu kok sorang? Ibu tahu dari mana kalau sampai ke perjalanan? Oh, enggak apa-apa. Kan Ibu belum tahu. Iya, betul.
Sebenarnya ibu bukan qasar atau jamak. Ibu namanya sholat menghormati waktu. Jadi ibu sholatlah sebagaimana ibu di dalam bus itu. Terserah ibu Allahu Akbar tayamum mau. Tapi nanti harus ganti lagi. Nah, makanya dalam sholat tubuh ada adaan. Adaan itu tepat waktunya. Itu namanya adaan. Maksudnya di waktu duhur kita sholat duhur itu namanya adaan. Usalli fardhu duhri arba' raka'atin adaan lillahi ta'ala. Ada namanya kodoan. Karena kita mengganti. Ibu kebablasan tidur, subuhnya enggak sholat. Maka ibu ganti kapan saja, enggak mesti harus subuh juga. Diganti waktu duhur boleh, monggo. Makanya namanya kodo. Yang pertama apa namanya? Adaan. Yang kedua kodoan. Yang ketiga ada namanya i'adatan. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin i'adatan lillahi ta'ala. Mengulang. Contoh, ibu naik motor atau naik mobil sama suami, sama saudara. Kita tak tahu nih di perjalanan mau menuju Nagoya. Duhur sudah masuk tapi ibu nggak sempat sholat. Duhur jam 12 lewat 5 menit sampai setengah 4 misalkan. Ibu berangkat dari rumah setengah 3. Kan banyak masih sholat duhur. Tak sempat tapi buru-buru sudah mau berangkat. Tak enak lah kita numpang ke kawan, kita numpang ke saudara. Masa kita tuh masih sholat dulu, udah cepet lah, mobilnya udah nunggu. Padahal mau sholat, naik ibu, ternyata di perjalanan ada macet. Jalan terus, waktu terus berjalan. Dari setengah 3, masa sampai ke Nagoya belum sampai setengah jam. Terus, aduh gimana nih, aku gak sholat duhur dari tadi. Waktu sudah jam 3 lewat 10, 10 menit lagi sudah asar. Kan bisa saja terjadi seperti ini kan. Karena macet. Ibu turun tak mungkin lah. Karena turun langsung jembatan apa namanya? Simpang Jam. Loncat ibu ke bawah misalkan. Maka ibu sholatlah di dalam kendaraan itu dengan cara apapun sholat. Li hormatil waktu namanya menghormati waktu. Agar kita tidak berdosa meninggalkan sholat. Nanti ternyata sampai Nagoya tanpa diduga masih 5 menit lagi asar. Masih ada waktu asar, mepet tapi. Maka ibu sholat lagi duhur itu namanya i'adatan. Tapi kalau ternyata sampai Nagoya memang sudah lewat dari duhur, maka ibu sholat duhurnya itu kodoan. Nah, sholat lihormatil waktu itu sholat yang harus diganti. Paham? Maka ibu caranya selisih. Memang ruwet, ya ruwet karena memang mau jamak dan qasar. Tak mungkin perjalanan belum. Yang penting kita tidak berdosa. Itulah kenapa kalau kita bepergian, mending sholat dulu, nggak usah buru-buru. Buru-buru itu pekerjaan setan. Kecuali kita perjalanannya lewat dari 80 km, nggak usah pusing-pusing. Kalau hanya sekedar welcome Batam, Barelang, itu belum cukup. Kan sama-sama masih Batam, kecuali ke Tanjung Pinang. Itu Tanjung Pinang itu Bu yang boleh ke Kijang Bu. Kalau saya hitung ke Kijang, ke Bintan. Kalau ke Tanjung Pinangnya masih belum. Kalau Bintan sudah bisa jamak. Tak tahunya tak nyampe. Oh, masih bisa sholat. Oh ya udah kalau bisa sholat. Iya, kalau memang seperti itu ya mending sholat biasa. Kecuali memang sudah tak bisa diprediksi, gak bisa ini. Ya, gak apa-apa kalau memang diyakini bisa sampai ke tempat biasa bisa sholat, gak masalah. Kalau saya hitung Bu, ke Bintan tuh baru boleh. Kalau ke Tanjung Pinang masih belum. Kalau Tanjung Pinang pelabuhannya batu berapa tuh? Batu 1 sampai batu 10, batu 12 tuh masih belum. Tapi kalau udah ke Bintan saya hitung perjalanannya memang sudah melalui perjalanan qasar. Jadi kurang lebih 83 sampai sana. Kalau saya sih pakai 89. Lebih baik yang banyak aja biar nggak was-was. Baik. Kalau nggak tahu kilometernya kayak mana Ustaz? Maksudnya nggak tahu jaraknya. Ibu kira-kira ke masih di Batam, masih di Barelang atau sudah Tanjung Pinang? Kan udah saya kasih tahu ini sekarang. Ibu masih menawar-nawar lagi. Jadi sebenarnya gini Bu, sholat ini tak bisa ditinggalkan. Karena sholat menentukan semua amal.
Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah shalah idza saluhat saluhal amalu kullu wa idza fasadat fasadal amalu kullu. Pertama sekali yang ditanya sama Allah salat. Kalau salatnya baik, semua ngikut. Jadi apa maksudnya? Mau bikin masjid sampai 3 masjid tapi tak pernah salat, enggak ada gunanya. Enggak ada gunanya karena salat menentukan orang, menentukan sifat orang, menentukan kualitas ibadah kepada Allah. Maaf, buat satu yang misalnya waktu umroh kan nggak, kita kan jauh juga kata pesawat kita nggak tahu waktu juga. Kadang ada yang udah sholat, ada yang nggak. Mana itu namanya? Masa Ada yang udah sholat, kalau tak dikasih tahu? iya nggak ada. Ya udah ibu kira-kira saja, terserah. Kadang ada yang udah sholat apa? Kadang ada nanya jadinya. Iya. Ada jam bu? Tak bawa jam bu? Mati dulu. Ada yang kayak gitu. Sholat apa itu katanya? Kalau aku nggak tahu sholat. Kalau orang yang tak tahu sama sekali dan sudah usaha, ya udah itu kan dimaafkan. Tapi sebanyak itu masa ibu nggak mau nanya? Sebanyak orang itu malu Pak Ustaz. Kadang ada juga yang nggak sholat. Tapi sebaiknya memang dihormati waktu bu ya. Sholat aja ibu sebisanya. Tayammum sebisanya. Tayammum itu kan cuma muka sama tangan saja. Nggak ada wuduknya. Udah. Nawaitu tayammumi, nawaitu tayammuma listibahati sholah. Udah. Tepuk sekali. Tepuk lagi. Sudah. Allahu Akbar. Tapi itu namanya lihormatil waqti. Ibu tak tahu, nanti ganti lagi. Kecuali kalau di pesawat ke Mekah itu pasti dikasih tahu, Bu. Ladies and gentlemen, it is now time prayer for dawn prayer and maghrib prayer. Itu yang bahasa Inggris. Pasti dikasih tahu. Kalau saya neliti karena saya dah berkali-kali kan, jadi saya tahu. Saya langsung kasih tahu sama jemaah, saya samperin. Bu, sholat. Kan di situ belum ada ustadznya kan, kalau kayak maaf kalau Samira kan udah di sana dulu ada ustadz. Oh iya, itulah makanya ibu ikut saya aja. Promosi. Kalau Andalus bu, Andalus Aromain, dari sini kita udah bimbing. Jadi ibu nyampe sana, ibu siapa pembimbingnya? Nih. Jadi ibu sudah dibimbing dari sini. Itulah hebatnya Andalus Al-Haramain kenapa masih menggunakan mutawif yang dari. Kenapa? Karena biar ada kedekatan. Tidak ada canggung. Iya bu, jadi kita kan nggak usah. Jadi ibu tinggal bawa badan sehat aja. Sampai sana udah nggak usah bingung-bingung. Nanti kita banyak diskusi di sana. Di hotel pun kita diskusi. Makan pun kita ketemu sambil ngobrol. Besok ngapain Ustadz? Besok ngapain Ustadz? Kalau yang lain itu kan ketemunya di sana. Baru ketemu. Itu pun hanya ketemu 5 hari. Seminggu habis itu berpisah. Kalau ibu sampai sekarang pun ketemu lagi sama saya. Tak bosan-bosannya nengok muka Ustadz Nurdin. Baik bu ya, lanjut. Berarti syaratnya sudah selesai. Di bawahnya sholat yang harus dijamak. Sholat yang harus dijamak artinya yang boleh dijamak. Tidak semua sholat bisa dijamak bu ya. Ya duhur dengan asar. Baik, tulis saja kalau ibu tahu. Terus maghrib dan isya. Sedangkan subuh tidak boleh. Kenapa Pak Ustadz? Nggak ada subuh itu dijamak. Nggak ada subuh juga dikosor. Kalau subuh dikosor jadi 1 rakaat. Maghrib dengan isya bisa dijamak. Tapi maghribnya tak bisa dikosor. Isya bisa dikosor. Maghrib kalau dikosor jadi 1,5. Ada sholat 1,5. Setelah ruku assalamualaikum katanya. Kok sholat dikosor guys? Jadi maghrib sama isya kalau jemaah takdim berarti sholat maghrib 3 rakaat dulu baru isyanya. Kalau isyanya dikosor berarti isyanya 2 rakaat. Sholat maghrib dulu 3 rakaat di waktu maghrib. Setelah itu baru qomat lagi. Sholat isyanya. Kebetulan isya dikosor berarti 2 rakaat. Niatnya Pak Ustadz nggak usah jelimet, sebisanya ibu tahu. Kalau mau lengkap nawait misalkan sholat duhur jamak dengan asar jamak takdim. Usolli fardhu duhri kosor lagi. Jam'ah takdimin ma'al asri kosron lillahi ta'ala. Banyak itu bu, pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Indonesia, saya niat
sholat duhur dengan asar, jamak dan qashar. Kalau tak paham lagi saya niat sholat duhur dan jamak qashar, dah. Atau ibu, kenapa? Allah sudah tahu dengan pekerjaan kita. Jadi jangan hanya gara-gara niatnya yang susah diucapkan, ibu tak sholat jamak. Ada orang yang perjalanan asik nak sholat lengkap dia, bu. Capek sendiri. Allah sudah kasih fasilitas. Allah sudah kasih dispensasi, ambil. Macam Shopee 12-12, ambillah. Pantengin sampai jam 12 malam. Yang seharga 700 jadi 150. Diskon 12-12. Kalau sebentar lagi tahun baru nanti, bu. Mau bakar-bakar apa, bu? Bakar hati yang sudah lama bekarat, dibakar. Dibakar dengan apa? Kalau bisa puasa, dibakar dengan selawat. Saya mau bakar-bakar Pak Ustadz, bakar apa? Bakar tetangga Pak Ustadz. Janganlah, bu. Mudah-mudahan tahun 2006 ini meskipun bukan bulan tahun kita, tapi kita menggunakan setiap hari, mudah-mudahan semua lebih baik. Yang lisannya kemarin juga lebih banyak mencaci, mudah-mudahan lebih banyak berzikir. Hatinya yang sudah penuh dengan dosa, mudah-mudahan dihilangkan titik dosa dalam hati. Rezekinya lancar, sehat. Baik, bu. Syarat jamak takdim di bawahnya. Syarat jamak takdim. Allahu Akbar. Ada 3. Biasa iklan lewat dulu. Syarat jamak takdim ada 3. Melaksanakan sholat yang saat itu. Melaksanakan sholat yang waktunya saat itu. Waktunya, bu, ya. Jamak takdim ini kan didahulukan, bu. Contoh, sholat maghrib dan isya berarti dilaksanakan di waktu. Nah, syaratnya itu maghrib dulu, baru sholat isya. Nah, itu maksudnya. Jadi mendahulukan sholat waktunya saat itu. Berarti kalau di maghrib berarti isya dulu apa maghrib dulu? Oh, gitu maksudnya. Jamak takdim duhur sama asar, duhur dulu apa asar dulu? Duhur. Jadi dia laksanakan di waktu duhur, laksanakan sholat duhur dulu baru asar. Yang kedua, berniat mendahulukan sholat. Berniat mendahulukan sholat yang waktunya saat itu. Berniat mendahulukan waktunya, mendahulukan sholat yang waktunya saat itu. Jadi kalau di maghrib, memang niatnya maghrib dulu. Diniatkan sholat maghrib dulu. Tertib. Yang ketiga tertib. Nanti praktek satu-satu, bu, ya. Nah, jadi ada imam sama makmum, biar ibu lebih paham. Soalnya kan banyak orang masih belum paham dengan sholat jamaah itu. Jadi gimana Pak Ustadz prakteknya? Dipisah dengan apa? Baik, sampai